Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warobina Isa Al-Masih. Shalom Besem Hamasiyah. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya Muslim dahulu, 41 tahun saya hidup sebagai seorang yang percaya dengan keyakinan saya yang lama. Dan saya kuliah di perbandingan agama, jurusan Usuluddin. Semua agama saya pelajari, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, saya pelajari semuanya. Dan saya begitu fanatik dengan keyakinan saya. Bahkan saya mendapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kuliah di Solo. Dan waktu saya kuliah, tidak kurang 15 orang Kristen masuk Islam. Semuanya saya ajak karena begitu percaya dan yakinnya dengan keyakinan itu. Bahkan saya rindu bahwa semua orang di seluruh Indonesia ini harus hidup menurut cara saya waktu itu. Tetapi perjalanan waktu dan pengkajian saya yang mendalam, akhirnya saya melihat ada cahaya baru, ada alternatif baru dalam mata saya, sehingga saya melihat bahwa Islam itu bukan saja salah menurut sejarah, tetapi secara doktrin Islam itu dibandingkan dengan Alkitab jauh sekali, saudara. Karena apa? Mulai saya meragukan kenabian Muhammad karena pengajarannya yang bertentangan dengan Alkitab. Di Islam boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, tetapi Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ini perbedaan pandangan antara Islam dan Kristen. Saya juga melihat bahwa semakin akhir di zaman ini, semakin teroris mengacaukan seluruh dunia. Dan semakin jauh sebuah agama dari tempat munculnya, dari tempat lahirnya, kok semakin jahat manusianya. Di mana-mana kejahatan itu atas nama agama berubah total. Ternyata setelah saya sadari, bukan kesalahan manusia, tetapi kesalahan dari teladan dan kitab suci. Ada Alkitab, ada kitab suci yang menyuruh manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Itu bukan 1-2 ayat. Saudara, setelah saya masuk Kristen, saya keliling kemana-mana. Ada sekelompok orang berjubah. Mereka datang dengan dengan pentungan di tangan. Mereka masuk pasar, mereka memukul, menghancurkan rumah makan yang buka pada bulan itu. Orang dorong gerobak, jual minuman pakai gerobak, dibalikin hancur semua jualan minuman itu, padahal modal tidak seberapa, sambil mereka meneriakkan nama Tuhannya. Lalu ditulislah sepanjang jalan, hormatilah bulan suci. Artinya orang beribadah minta dihormati. Tetapi di dalam ajaran Kristen, apa kata Yesus Kristus? Kalau kamu sedang berpuasa, minyaki rambutmu, basuh wajahmu supaya tidak ketahuan kamu sedang berpuasa. Beda jauh. Jadi orang Kristen harus menghormati orang yang tidak beribadah. Orang yang tinggi rohaninya lah yang harus menghormati orang yang rendah rohaninya. Itu sebabnya saya berbalik. Saya tinggalkan seluruh keyakinan itu dengan apapun yang pernah saya miliki. Pesantren yang saya bina, yang saya tinggalkan semua, jabatan dan kehormatan. Rumah-rumah yang sudah saya beli, saya tinggalkan semua. Karena Yesus Kristus, Dia adalah kebenaran sejati. Saudara, luar biasa. Setelah saya terima Yesus Kristus, saya ke Ambon, saya ke Poso. Kota Poso jadi kota mati. Orang-orang Kristen minoritas lari meninggalkan kota Poso.
Karena banyaknya teroris yang luar biasa itu. Ini bukan provokasi omongan saya. Nonton di internet, berita di TV, semua berbicara tentang kejahatan manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Saudara, saya masuk Kota Poso, saya datang ke Bekasi, ada satu gereja 3 kali dirobohkan, hancur rata dengan tanah. Kali yang ketiga oleh orang-orang yang berjubah itu setelah menghancurkan gereja itu. Teriris hati saya, miris jiwa saya melihat betapa menderitanya manusia karena beragama. Di tengah-tengah manusia yang mengatasnamakan Tuhan, lalu mereka bela habis-habisan. Gereja itu kocar-kacir, hancur. Kali yang ketiga, asap mengepul di pojok-pojok gedung gereja itu. Ada jemaatnya kocar-kacir, ada jemaat perempuan lompat pagar, ditusuk kemaluannya pakai bambu oleh orang-orang berjubah. Tak lama kemudian, gembala gereja itu, setelah orang-orang berjubah lari meninggalkan, entah datangnya dari mana, meninggalkan gereja yang sudah hancur itu, gembalanya bilang, Tuhan Yesus, sudah 3 kali gerejamu dihancurkan, rumahmu dihancurkan, telah selesai pelayanan saya Tuhan. Tapi apa kata gembala itu? Pendeta itu bilang, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mata kepala saya melihat anak perempuannya menangis. Papa, besok saya sekolah pakai apa? Bocah perempuan nggak tahu apa-apa, masih SD. Saya menangis, saya melihat. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus berikan saya umur supaya saya dapat bersaksi kepada banyak manusia. Saya dapat bersaksi, memanggil namamu dan menyebarkan Injilmu kemanapun engkau tugaskan kepada hambamu yang hina ini. Jadilah saya Kristen, hidup di tengah-tengah penderitaan, hidup di tengah-tengah serigala, seperti domba disuruh masuk ke kandang serigala. Tidak kuat melawan serigala, saudara. Tetapi saya yakin Tuhan akan berbicara lebih hebat lagi di masa-masa yang akan datang. Saudara, akhirnya satu kepada kesimpulan, kenapa saya terima Yesus Kristus? Karena Muhammad bukanlah nabi yang dinubuatkan oleh Alkitab. Anda cari seluruh Alkitab dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu, tidak akan menemukan nama Muhammad diramalkan. Kenapa? Karena seluruh nabi-nabi yang diceritakan dalam Alkitab itu, seluruh nabi itu yang pertama dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Yesus jelas dinubuatkan oleh sebelumnya. Yang kedua, nabi harus bernubuat. Seperti Yesus bernubuat kepada Petrus, 3 kali sebelum ayam berkokok, engkau menyangkali aku. Dan gak lama, benar-benar terjadi. Harus bernubuat. Muhammad semua nubuatannya meleset. Nabi Muhammad bilang, Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Kristen pecah jadi 72 golongan. Islam pecah jadi 73 golongan. Ini nubuat Nabi Muhammad. Tetapi apa bukti? Yahudi sudah pecah ribuan, Kristen sudah berapa pecahannya, Islam juga pecah ribuan golongan. Mulai dari sejak Nabi sampai hari ini telah pecah berkeping-keping. Sampai ISIS sekarang ini, itu adalah pecahan karena melihat ayah dan
urusan politik. Jadi harus bernubuat. Nubuat Muhammad meleset. Jadi tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu nubuatan Muhammad pun yang bisa dipegang. Yang kedua, harus bermukjizat. Mukjizat ini bukan urusan diizinkan oleh Allah atau tidak. Karena seorang nabi utusan Allah pasti membawa bukti mukjizatnya. Misalnya, Yesus membuat burung dari tanah liat. Yesus menyembuhkan orang sakit, sembuh. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati hidup kembali, bangkit hidup kembali. Bukan mematikan orang hidup. Kalau mematikan orang hidup saya juga bisa. Kalau sekedar membunuh orang hidup, gampang. Jadi mukjizat itu adalah tanda di mana Allah berkenan kepada nabi tersebut. Jadi harus ada nubuat atau mukjizat. Mukjizat diantaranya adalah seperti nabi-nabi terdahulu. Dan Al-Quran bukan mukjizat. Anda bisa buktikan bahwa Al-Quran bukan mukjizat dari Muhammad. Kenapa? Karena banyak pertentangan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada pertentangan, itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Maka siapapun yang bisa membuktikan ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru tentang ajarannya, hebat orang itu akan membuktikan. Tidak ada perbedaan. Karena itu Al-Quran bukan mukjizat. Sama dengan orang Kristen tidak mengatakan Taurat itu mukjizat dari Musa. Tidak ada. Injil bukan mukjizat di dalam Kristen. Injil itu adalah Yesus itu sendiri yang bermukjizat dan menciptakan mukjizat. Jadi kitab suci bukan mukjizat. Apa bentuknya mukjizat? Tidak bisa dibuktikan. Jadi pertama dia harus dinubuatkan, yang kedua bernubuat, yang ketiga adalah bermukjizat. Punya mukjizat untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang hidup pada waktu itu bahwa ia adalah nabi. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, waktu Muhammad datang ditanya kepada Muhammad, selalu jawabannya tidak punya mukjizat. Kalau ada yang mengatakan Muhammad membuat bermukjizat, bulan dibelah dua, sampai sekarang bulan tetap satu, walaupun itu hadis sahih benar, tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Alkitab. Bertentangan, berarti itu bukan mukjizat. Tidak ada mukjizat. Semua ceritanya cerita, tidak ada saksi yang menguatkan, apalagi harus disaksikan. Yang keempat, seorang nabi harus disaksikan oleh nabi lain. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan, nabi itu akan menegur orang tersebut bahwa ajaran kamu salah, ajaran kamu menyimpang. Oleh karena itu kamu harus kembali, kamu harus bertobat, hai nabi. Atau memang itu nabi palsu. Muhammad tidak ada saksi nabi. Tidak ada nabi lain yang menyaksikan Muhammad sebagai nabi. Nah, semua nabi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada nabi lain yang menyaksikan minimal satu nabi bahwa dia punya mukjizat, bahwa dia bisa bernubuat, bahwa dia memang dinubuatkan, bahwa hidup dia adalah hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kelima, syarat seorang nabi, dia harus dari Bani Israel. Dan Muhammad bukan Bani Israel. Muhammad bukan Bani Israel. Dia adalah Bani Arab. Itu sebabnya Muhammad bukanlah seorang nabi. Tapi memang ajaran itu sudah terlampau cepat menyebar kemana-mana. Dan kuncinya adalah karena pedang. Kristen agama kasih, Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti orang supaya ikut dia. Tetapi Muhammad ada 27 kali peperangan. Muhammad adalah panglima perang. Artinya, apa yang kita saksikan dari sejarah, dan ini hebatnya sejarah Islam.
seluruh hari-hari Muhammad bisa diikuti. Perang yang diikuti Muhammad, yang dipimpin, berapa orang yang dibunuh oleh Muhammad, jelas sekali semuanya. Jelas sekali dalam sejarah itu. Ada satu buku yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Buku sejarah Muhammad adalah karangan Hussein Haikal, Muhammad Hussein Haikal. Dia menulis Hayatu Muhammad. Buku ini luar biasa. Saudara-saudara muslim boleh membaca buku ini. Betapa ajaibnya tulisan itu. 4-5 halaman saya baca, air mata saya keluar. 3 halaman saya menangis. Betapa rindunya saya kepada apa yang telah saya yakini dahulu. Tetapi sekarang semuanya hancur. Karena saya menemukan satu kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ana huwa sirat wal haqqu wal hayat. La yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kata Yesus Kristus, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku, Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus adalah teladan. Dia adalah uswatun hasanah. Dia adalah contoh terbaik oleh setiap orang yang merindukan Tuhan. Setiap orang yang merindukan kebenaran. Setiap orang yang mau ketemu dengan jalan, bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan hidup. Kalau terima Yesus, hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Poj Alleluja Gospodu. Poj Alleluja Gospodu. Poj Alleluja, poj Alleluja, poj Alleluja Gospodu. Poj Alleluja, poj Alleluja, poj Alleluja Gospodu. Sing
Yesus.